Halo guys, ketemu lagi sama gue dan Anto di Urban Technica. Hari ini gue sama Anto mau bahas sebuah MPV yang udah sangat fenomenal. Belasan tahun, 18 tahun ya? Ya, 18 tahun. Ya dong. 19. Ya, betul 18. 18 tahun bersama keluarga di Indonesia. Jadi karena MPV ya berarti kan mobil keluarga. Basic berangkatnya sebagai mobil keluarga. Mobil sejuta umat juga. Ya, mungkin kalian udah tahu lah, pasti kalian udah tahu mobil apa itu. Karena emang launchingnya pas di Gias 2021. Yap, generasi terbarunya ya. Generasi terbarunya dan totally baru semuanya. Full model change. Bisa disebut revolusi ya. Revolusi bukan evolusi. Evolusi itu kan terus berubah. Ini revolusi ya benar-benar nggak bisa kecuali mesinnya aja. Dan namanya ya namanya juga generasi kan. Berarti sekarang udah generasi ketiga ya? Betul, gen 3. Kalau itu dulu berangkatnya gimana ceritanya sih? Tahun 2003 tuh. Oke, jadi kalau misalnya kita buat kilas balik ke belakang sekali itu kan memang riset pasar si Astra International yang menjadi holding Toyota dan Ieyasu itu melihat bahwa mulai tahun 98 itu, mulai tahun 98 itu ada perubahan. Dalam artian Kijang mau dinaikkan kelasnya menjadi MPV yang lebih tinggi kelasnya, yang lebih premium. Nah, sementara mereka membutuhkan sebuah mobil keluarga yang kelasnya sama seperti Kijang lama. Jadi intinya tuh Kijang lama dibuat modern, tapi merek Kijang itu dibuat lebih premium. Nah, jadi mereka merasa ada segmen yang kosong nih kalau Kijang dibuat premium. Ya, buat ngisi di bawahnya Kijang berarti. Betul. Jadi dibuatlah sebuah proyek. Nah, bagaimana kalau membuat pengganti Kijang, penerus Kijang dengan karakter khas Kijang yang mudah dirawat, murah, efisien gitu kan? Itu dari karakter dasar Kijang, gitu. Tapi dengan harga yang lebih murah dibanding Kijang kalau nanti dibuat naik kelas. Dan lahirlah sih proyek kembali ini. Dan itu muncul media launch-nya itu Desember 2003 di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta gitu. Dan itu diramaikan oleh penampilan band Dewa dan disertai sebuah single itu. Jadi dibagikan kepada media, ini loh single Dewa, dan tiap kali ada promo di TV, single itu lagu single itu selalu tampil yang dipakai sebagai jinglenya. Ya, buat jinglenya itu. Berarti karakternya pasti ya tadi lo bilang mudah dirawat. Betul, bandel kemudian muat penumpangnya banyak gitu kan. 3 baris kan berarti kan tempat duduknya. Bisa ngangkut barang juga. Ground clearance lumayan. Nggak dibilang tinggi cuma nggak rendah juga. Karena memang kontur karakter jalanan di tanah air juga waktu itu memang saat itu belum banyak jalan bebas hambatannya gitu. Sekitar 200 mm lah, cukup lah. Iya. Oke, kita lihat yang generasi 3-nya ya, kita masuk ya. Langsung. Berarti kan startnya dari 2021. November 2021 gen 3. Xenia dulu ya. Oke, Xenia dulu. Berubah total nih, Tok. Betul, setuju. Berubah total. Kayaknya lebih panjang ya. Dimensinya lebih panjang daripada previous model. 20 cm lebih panjang. Dan yang utama wheelbase-nya lebih panjang. Ya, nggak cuma bodinya lebih panjang, malah wheelbase-nya malah. Dan wheelbase-nya sama dengan Innova loh. Oh, itu jadi kuncinya baris 2-nya. Kuncinya adalah wheelbase lebih panjang dan disamakan dengan Innova. Bisa dibayangkan. Wih, berarti legroomnya luar biasa. Apalagi kan dek lantai rata. Nah, kalau dek lantai rata, ini kan benar-benar revolusi model tuh. Revolusi model kan. Berarti kalau dek lantai rata berarti front wheel drive. Betul. Jadi kalau Avanza Xenia 2 generasi sebelumnya, Gen 1 dan Gen 2 itu menggunakan konfigurasi FR, front engine dan wheel drive. Nah, maka mulai generasi 3 konfigurasinya menjadi FF, front wheel, front drive gitu. Oke. Tapi engine-nya tetap pakai yang NS series yang di-upgrade gitu. Tapi sebetulnya ada satu latar belakang khusus ya, kenapa dia tiba-tiba berubah dari tarikan belakang jadi tarikan depan. Itu mungkin perlu disampaikan ke lo semua guys. Jadi nggak cuma revolusi model doang, tapi jadi tiba-tiba bukan karena alasan pergeseran kebutuhan atau jalan lebih bagus, tapi yang utama adalah penerapan
pajak karbon mulai April 2022. Tahun depan berarti ya, Betul. hitungan bulan aja nih. Betul. Jadi kalau misalnya Toyota dan Daihatsu tidak segan menyiapkan Avanza yang lebih efisien, mereka kesulitan menjual produk itu karena tidak mampu memenuhi standar emisi gas buang sesuai pajak karbon. Nggak cuma Toyota, berarti Astra ya. Ya, Maksudnya Astra nggak menyiapkan produk barunya Xenia Betul. dan Avanza. Avanza. Betul. Jadi yang pilihan satu-satunya adalah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan konfigurasi penggeraknya. Gitu. Karena kan kalau masih menggunakan sistem penggerak mesin depan dan roda belakang, nggak mungkin mencapai efisiensi yang dipersyaratkan oleh pajak karbon Pajak kan. karbon nanti. Jadi pilihan satu-satunya ya udah langsung ganti platform yang baru yang NGA kan, New Generation Iya, Architecture gitu. buat di Toyota Daihatsu, serta perubahan dari yang penggerak roda belakang menjadi penggerak roda depan, karena kata kuncinya adalah efisien kan. Efisien ya. Betul. Ya. Itu dia. Oke, modelnya berubah semua. Betul, full model change, Full betul. model change, kemudian engine-nya tetap pakai yang lama, yang Karena- sebelumnya, sorry. Betul, karena memang kalau harus develop engine baru, Ya, Ininya nggak nyampe. cost-nya terlalu besar dan waktu kan. betul. Jadi kan waktu, memang investasinya terlalu investasi terlalu besar. mahal dan NR series engine memang sudah terbukti kan maksudnya Bandel. di beberapa produk sebelumnya memang bandel. sudah terbukti lah, nggak ada masalah gitu kan. Gue juga buat di taksi juga kan, yang dipakai Vios 2NL kan. Ya, dipakai Limo ya. Vios dan Limo kan. Vios Limo, kemudian Yaris juga, kemudian Yaris juga. Sigra Kalia. Enggak, kalau Sigra kan 1200, beda, bukan 3NR kan? 3NR kan? Oh iya, NR. Satu tetap. yang 12, satu yang 1 NR 1300, 1300, 2 NR 1500, yang 3 NR 1200. Jadi NR seriesnya dipakai sudah terbukti di bandel ya? terbukti Ya. nggak ada masalah lah selama ini bandel. Oke. Selain engine, kan engine aja nih yang dipakai dari generasi sebelumnya Ya. tapi berubah layout. Ternyata transmisinya kan pasti baru nih, apalagi yang bukan manual. Kayaknya CVT toh. Memang CVT, jadi sudah dilihat, sudah dicek. Tapi ini waktu gua ke pameran lihat fin plate-nya, itu nggak ada kan. Biasanya kalau fin plate Toyota ada transmission type gitu kan. Ya, ini ya. nggak ada nih. Terus tanya ke sana, memang mereka CVT karena bagaimanapun CVT mengedepankan efisiensi kan. Iya betul, karena Tetapi khusus untuk Avanza dan Xenia tipe CVT-nya adalah D CVT, Direct CVT. oke. Jadi rasanya seperti transmisi matic biasa yang masih ada rubber band efeknya. betul. Oh, Jadi oke. nggak apa ya, nggak boring gitu loh. Kalau CVT itu kan biasa mesin Langsung aja udah gliding aja, lu kayak naik Jadi, skuter matic kan. betul. Jadi buat sebagian orang kondisi seperti itu membosankan dan nggak seneng gitu loh. Apa enaknya mobil flat begini kok? Iya. Karakternya dingin jadinya. Jadi kan butuh sesuatu yang oke, kalau saya gas itu di kick down, Iya, ada stepnya. betul. Seperti step transmission. Ya, kayak matic, automatic terkonvensional Betul. gitu. Jadi dia pakai CVT betul karena Ada mengedepankan. opsi yang transmisi non manual, Ya, pakai CVT sekarang. betul. Jadi sekarang semuanya cuma pilihannya kalau nggak manual, kalau pegel ya beralih ke CVT. matic. Dan maticnya adalah CVT yang juga dilengkapi dengan Vito D CVT sehingga responsif dan punya karakter seperti transmisi matic konvensional. Jadi enak gitu. Ya. Sedikit kembali ke Iya. Oh ya, dan lagi dia Xenia ya. settingan mesinnya itu kuat di bawah dia. Oh, torsinya di setting torsi Bawah. di RPM bawah. Oke. Jadi responsif gitu. Ya itu emang karakter buat dalam kota. Stop and go-nya kan Betul. mungkin mayoritasnya mobil ini nanti banyak di perkotaan lah pasti dong. Betul. Jadi kan final gear-nya sengaja dibuat kasar tanda kutip Iya, ya. Karena memang hitungannya banyak muatan dalam arti penumpang dan barang lalu harus gesit bermanuver dalam Iya. kondisi stop and go di kota. Jadi maksimalkan torsi mesinnya. Betul. Ya, sedikit kembali ke Xenia. Nah, jangan lupa Dot. Salah satu kritik untuk mobil dengan penggerak roda depan, nanjak gimana ya? Nah, ya. gitu kan. Apalagi kan Terutama- beberapa video yang viral di Sitinjau Lawi gitu kan. Tanjakan nggak kuat. Nah, Kalau manual sih mungkin nggak ada masalah ya, Iya, mestinya ya. betul, Tapi yang betul. CVT mungkin ini menjadi sebuah tantangan ini ya. ada rahasianya nih. Ada sensor kemiringan dia. Oke. Jadi begitu dia menanjak, lalu sensor ini langsung mendeteksi, oke, mobil ini nanjak dengan Ada sudut tanjakan, berapa, iya.
Nah langsung dia kasih tahu ke ECU-nya, komputer engine management sistemnya, ngubah settingan si mesin. Nah, balik ke Xenia sedikit, dia pasti ada banyak varian dong. Yang kan ada tidak hanya mesin, tapi juga varian trimnya banyak banget. Terutama di Xenia nih. Xenia luar biasa, belasan loh. 15 ya? Sampai ya? 15 ya? Lebih yang kali basic variannya kan cuman M, X sama R. Ini 3 nih. Itu belum dibagi mesin loh ya. Dibagi mesin 13 dan 15. Iya, belum transmisi. Transmisi CVT dan manual. Dibagi lagi 3 kan? Special color, ADS dan satu lagi lupa apa ya? Ada 3 tuh. Terserah lo deh guys, kayak kalau ada duitnya mah lo pilih aja udah. Pokoknya ada belasan. Oh, AS Advanced Safety ASA. Ya. Pokoknya banyak banget kalau desainnya, lu banyak banget pilihannya. Jadi monggo mampir ke dealernya atau lo pas lagi sempat ke Gias kalau enggak lihat di website. Betul. Banyak banget ya pokoknya kalau yang Xenia ini. Betul. Oke. Maju ke Avanza, ke saudara kembarnya yang lebih tinggi kelasnya. Nah, tadi kita udah bahas beda banget. Ini juga jangan lupa baut 5 loh. Udah baut 5. PCD-nya 5100. Makanya kalau menurut gue ini udah naik kasta loh. Jadi ibaratnya pelek Sienta masuk di sini. 5 PCD-nya 5 kali 100. 5 kali 100. 5 kali 100. Kalau 500 berarti Sienta memang. Sienta masuk ya. Sienta sama. Jadi kalau mau Corolla ya. Misalnya mau naik kelas kan tinggal pilih aja peleknya cocok dari Toyota di kelas atas, masukin sini. Oh, udah. Oke. Gak perlu modal banyak kan untuk tampil bergaya kan? Iya, nggak ada cerita lagi anti bubut klub ya. Iya, atau pasang adaptor. Nggak ada, nggak balance star kalau pakai adaptor. Oke, sekarang berarti ring 16 ya? 15 dan 16. 15 16. Oh, yang 15 itu buat yang di E ya? Avanza E. Kalau mesin yang 13 dapatnya pelek 15, kalau yang mesin 15 dapatnya pelek 16. Oke. Engine udah, styling depan, stylingnya depan. Oh ini udah. Ini ada alasannya kenapa dibuat segede gaban ini nih. Untuk ini pendinginan mesin. Selain memang apa ya? Lexus style ya? Lexus style ya? Apa sebutannya tuh? Aduh lupa. Bukan spindle ya? Ada istilahnya tuh? Apa sih spindle grill? Iya nggak sih? Spindle grill ya? Trapesium model trapesium kan? Iya trapesium ya. Tapi memang ala Lexus, kan? Toyota memang yang makin kesini kan memang karakter fasianya kayak gini. Iya betul. Jadi semacam corporate identity mungkin ya. Betul CI-nya. Iya betul. Oke, lanjut lagi. Oh, lampunya udah LED tuh. Ya pastilah, dia harus apa namanya ya, menyesuaikan ya, beradaptasi dengan tren kan. Iya. Dan kekinian tuh udah LED. Tapi memang fog lamp-nya masih halogen. Mungkin teman-teman bisa menilai sendiri. Ada beberapa karakter kontur body yang mungkin mirip dengan beberapa produk lain, tapi ya memang itu tren sih, jadi nggak bisa disalahkan. Trennya seperti ini ya langsung terinspirasi Toyotanya dan Daihatsu. Yang paling jelas di sini ya. Ya nggak usah dibahas punya dari siapa, tapi memang trennya seperti itu. Banyak juga kok banyak mobil yang pilar D-nya bentuknya seperti ini, lekuk kontur lekuk fender segala macam. Ini udah tahu ya pinggulnya gimana ya. Nggak ada masalah, itu tren sih. Wih, lihat interiornya edan nih, nggak nyisa loh dari yang versi sebelumnya. Betul. Jadi ini ada multifunction steering wheel. Jadi untuk nyetel audio cukup sini aja, nggak perlu pindah-pindah tangan, gitu kan? Ya udah benar-benar start stop di sini. AC-nya digital loh. AC-nya udah digital. Dari yang model E juga udah digital. Yang E sebelumnya pokoknya yang model ini all variant. Yang ini ya, yang generasi 3 all variannya udah semua AC-nya all digital. Gila benar. Jadi semua varian AC all digital, ABS, EBD, airbag 2. Kan kalau sebelumnya kan ABS dan EBD kan hanya di varian atas saja ya. Yang 15. Nah, sekarang ABS EBD jadi fitur standar untuk semua varian termasuk AC digital. Jadi nggak perlu start lagi, pencet udah. Jadi naik kastanya 2 kali nih guys. Nggak cuma revolusi model, fiturnya
Itunya dikasih semua udah dari trim paling bawahnya di Avanza aja udah langsung dikasih semua. Iya. Ya. Dan ini, nah, Apa head unitnya floating ya? Floating. Dan satu lagi, AC-nya itu bukan double blower yang panelnya nonjol di dekat kepala itu loh. Udah built in. Udah rata Jadi sama modelnya Innova. Iya, udah rata sama plafon kan berarti? Jadi ducting dan blowernya udah di dalam plafon. Udah terintegrasi sama plafon. Betul. Jadi kayak Innova. Gila kan? banget ya. Dan bener. Ini tahun ini sih Toyota gila-gilaan ya. Maksudnya ngepushnya gila. Belum lama dia GR Yaris. yang Yaris, sekarang Avanza. Oh iya, Yaris kan juga langsung penyerahan kepada customer kan di Gias kan? Di Gias ya. Teman kita tuh. Beberapa teman kita yang langsung serah terima. Iyo, setuju. Oke, next. Nah, Iya. Nah, jangan lupa ada sofa mode loh. Oh iya, ini dibikin flat, jok baris dua di tunin, ya, nah, duduk di bangku baris ketiga, selonjo dah ke sana. Sofa mode jadinya kan. Iya. Oke. Oh, ini udah rata ya. Nah, tuh. Jadi ductingnya nggak lagi muncul di sini. Jadi ruang kepala jauh lebih Selain apa namanya kabinnya juga lebih lega Ya. dengan adanya ducting yang terintegrasi juga makin luas berarti dalamnya ruang ya. kepalanya kan makin besar. Iya, makin lega gitu. Apalagi ini wheelbase-nya disamakan dengan Innova tadi ya. 2750 mm. Oke. Nah, ini dia sofa mode. Sofa mode kan? Udah. Enak. Iya. Nggak hanya sebagai mobil keluarga aja. Nah, apa generasi tiganya Avanza dan Xenia berarti Tapi juga keluarga plus ya? Iya, ini juga lega banget gitu. Kalau Iya. nggak perlu bawa barang banyak-banyak bisa dibikin kayak gini nih, jadi sofa gini. Ya, betul. Ih, gokil. Ini kayaknya versi paling atas nih. Ini Veloz ya? iya. Ya, betul. Veloz kan? Single grill kan, grillnya dibalik kan? Iya. Grillnya gede di atas, kecil di bawah. Di Iya. RDM jadi kecil. Ini mobil mewah amat sih ya. Maksudnya ini bergeser. Ya, jadi bisa nggak sih dibilang ini bergeser segmen? Bisa juga ini kan lebih pasnya disebut spin off kan. Oke. Dilepas dari satu, dibuat di segmen tertentu, udah silakan fight sendiri gitu kan. Oke. Kalau dulu awal-awal kan Toyota Avanza, terus Avanza Veloz. Ya. Yang akhirnya Ya, betul. Sekarang jadi Toyota Veloz aja. Iya, betul. Jadi line up sendiri, dia dibuat spin off kan. Kemudian waktu yang sebelum ini ya, kan ada Veloz yang 1300 juga tetap ada kan? Betul, Veloz Kalau 13, yang Veloz 15. sekarang udah nggak ada 1300 lagi kayaknya, udah Nah, 1500. kalau Veloz spesifik hanya 15 dan 17. cakram. Oh, disc brake belakang. Disc brake belakang. Jadi full disc brake depan belakang. Depan ventilasi, belakang rasanya sih solid rasanya ya. Tapi udah full disc brake. Kalau yang Avanza Xenia kan masih belakangnya tromol ya. Selain grillnya beda, tentu ada kosmetik lain yang membuat dia lebih yang utama premium sih lah ya. TSS kan. Oh iya, Toyota TSS safety ya. systemnya itu udah paling lengkap. Itu hanya ada di Veloz aja kan? Iya, betul. Oke. Ini secara fisik mayoritas sama, cuma kayaknya grill, lampu depan, ini aksennya juga Iya, betul. lebih Aksen body keliling kan? Lebih mewah ya. Ada Toyota lebih styling. elegan lah kalau Iya. kita lihat. Toyota styling. Iya. Oke. Iya, ini kelihatan banget grillnya beda Iya. banget. Ini gila sih. Udah. Veloz lebih ukurannya jadi 17 inci ya, khusus buat Veloz 17 inci ya? 17. Oke. 17. Oh, full leather ya dalamnya? Ya. Jadi jok serba kulit. Karena kan kalau harganya sudah hampir 300 tentunya aneh kalau mobil tidak jok kulit. 290-an ya? Batas psikologisnya kan udah 300 kan? Iya sih, udah hampir 300-an. 300. Berarti kalau belum jok kulit rasanya aneh. Ya, sayang lah. Nah, kemudian juga fitur safety-nya paling lengkap. 6 airbag kan. Selain yang TSS ada kan komplit kan isinya kan? Komplit. Gitu.
Oh, ini panel ini juga beda ya sama Optiton. Oh, Optiton. oke. Optiton. Ya. Optiton kan selama ini hanya milik produk Toyota kelas premium kan, Hmm. minimal Innova dan lebih ke atas kan. Kan dulunya di Lexus turun ke level mediumnya kan. Nah sekarang udah ada di level Veloz, Optiton. Ya kan, kelihatan kan dari warnanya kan. Beda banget ya. Iya kan. Gila. Beberapa aksen juga beda ya sama Nih selain Sama interiornya Avanza. kan two-tone color kan. Ya. Ada panel-panel panel yang mengkilat-mengkilatin ya. Ya. Aluminium finish apa? Aluminium chrome ya? Chrome. Oke. Nah, joknya juga jok lagi. Setirnya pun Setirnya berlapis juga kulit. leather wrap kan? Dan modelnya kan thumb steering kan? Ya, iya, Ini iya. Sama situ. Oh iya, di sebelah kanan juga ada. Tadi Avanza Iya. Hanya sebelah kiri ya. Nah, ini yang kanan ada. Yang buat cruise control ya. Hmm. Iya betul. Oke. Kita lihat next lagi. Ya, next slide. Oh tadi lo bilang ini ya, Nah, iya. DCVT ya? Ya, di CVT direct CVT. Jadi kesannya bukan sekadar CVT tapi juga memberikan kesan responsif seperti transmisi matic konvensional yang jadi nggak Ada stepnya ya? betul. Ada stepnya. Kalau nggak kan dingin tuh kesannya. Iya Ya, iya begitu gitu aja. Iya. Jadi kayak naik skuter matic. Betul. Ini juga terobosan karena di pesaing di segmen dia kan juga sudah CVT kan? Iya CVT Expander beberapa, kan? ya beberapa sudah Sudah CVT. CVT. Jadi memang sudah tuntutannya. No, satu lagi. Ini fitur yang cuma ada di Veloz ya? Betul. Wireless charging. Jadi pengisian handphone Daya near kabel. baterai handphone pakai induksi. Iya betul. Semua handphone bisa. Itu gua kurang tahu tapi tergantung handphone ya kan. Iya, memang dia bisa nerima Iya, betul. fitur. Jadi wireless kalau memang charging atau handphonenya enggak. bisa wireless charging ya bisa gitu loh. Tapi kalau enggak kan kita harus ngecas sendiri. Iya, pasti. Betul. Oke. Iya. Ini tadi aksen lampu belakang. Belakang full udah LED ya. Oh, ada satu hal yang Oh, iya. mungkin unik. Ini Veloz ini dirakit langsung oleh Toyota Motor Manufacturing Indonesia ya, nggak bareng sama ADM lagi ya. Nah, berarti kalau itu unfinished dikirim ke Kerawang, finishing akhirnya oleh Temin mungkin ya. Mungkin seperti itu. Atau memang beda sendiri line up-nya. Kalau Mungkin nggak? bisa jadi, tapi kalau production line-nya masih sama, tapi kan dipisah kan. Iya dipisah karena kan memang produknya beda gitu kan. Betul. Jadi Si Veloz ini beda. dikirim dalam kondisi unfinished, lalu di finishing akhirnya Ya oleh si Temin ya kan? dilengkapi terus sampai lahir Iya. di Temin bisa juga Iya. seperti itu. Tapi yang jelas dia beda sendiri ininya nih apa namanya? Production line-nya. Productionnya beda sendiri, bidannya beda sendiri deh gitu. Iya. Bidannya beda, nggak di ADM ini mobil si Veloz ini. Kayaknya ini mau ngisi segmen yang di antara si Avanza dan Innova. Innova bawah dan Avanza atas kan ada segmen kosong. Ada apa namanya? Irisan, ada Iya, irisan. betul. Irisannya diisi oleh Veloz. Dan memang karakter Toyota itu dia tidak mau ada segmen yang kosong karena nggak mau ada pesaing yang masuk di segmen itu kan. Iya. Jadi Jadi dirapetin semuanya. Jadi semua celah yang kosong tuh ditutup sampai nggak ada yang sisa lagi. Gitu. Selain ini juga dirakit di Temin si Veloz ini di Potensi apa ya, ekspor kan? Potensi ekspornya juga mobil ini kan berapa ya? Selain Fortuner dan Innova ya? Innova diekspor, Fortuner ekspor, diekspor. Hilux juga ekspor. Nah, ini berarti juga akan menjadi produk yang diekspor oleh Toyota ke beberapa negara sih. CBU. Mungkin awalnya CBU, tapi CKD. tidak menutup kemungkinan akan bisa Dibuat jadi CKD-nya. CKD unit gitu. Oh, mungkin bisa sampai Meksiko kali ya? Ya beberapa negara yang sudah dapat unit Setir kiri kan? Avanza Setir kiri. dari Indonesia mungkin akan ada Iya. Veloz juga gitu, pasarnya kan memang ada. Iya, sangat mungkin karena waktu itu pernah lihat di Instagram ada Avanza 13 atau 15 lupa. Di Meksiko masuk ke Texas kan? Tinggal nyebrang aja kan, Iya. tinggal nyebrang border gitu. Iya, betul. Kemudian Sampai sejauh itu loh. sampai sejauh itu. Dan kemudian direncanakan memang ya mungkin
9.000 unit per bulan mungkin dong kalau diekspor setengahnya. Bisa. Jadi pasar Indonesia 4 ribuan gitu. Mungkin sekitar 4.000 sampai 5.000 di Indonesia. Pasarkan ke luar Indonesia. Selebihnya keluar Indonesia. Iya, Jadi betul. untuk nge-grab pasar luar juga lah. Jadi dengan fitur yang banyak ini kan juga menjadi karena standar konsumen di tiap-tiap negara kan beda. Beda-beda. Kan? Jadi kalau misalnya memang Veloz kan fiturnya udah komplit. Jadi Betul. jadi bisa lah jadi diharapkan kalau fiturnya udah lengkap, nggak kalau ada masalah lagi kan. Iya, betul. Dan bisa kompetitif. Betul. Nggak cuma dari harga tapi juga fitur yang ditawarkan untuk masuk ke pasar ekspornya juga bagus gitu. Ya, jadi value for money-nya lebih tinggi kan Oh, iya. kalau di pasar ekspor. Betul. Gitu. Oke. Jadi gimana guys? Beli dong. Beli nggak nih? Beli. Terserah mau ada Xenia, ada Avanza, ada Veloz, tergantung saldo aja. Ini tergantung ini ya. Tergantung saldo. Yang penting waktunya. Iya, setuju. Oke guys, segitu dulu pembahasan gua sama Anto tentang sebenarnya kembarnya Avanza dan Xenia, dan akhirnya ada tipe yang spin-off-nya sendiri Veloz yang fiturnya luar biasa komplit. Betul. Jadi kalau mau lihat langsung di Gias bisa. Atau Kalau ke dealer? Ke dealer, monggo pilih aja mana yang lu suka deh. Yap, oke, sampai ketemu lagi di Urban Technica berikutnya sama gua dan Anto. Oke. Yuk. Udah.